kenapa Iran itu sebenarnya serem ya? Karena banyak jalur perairannya Iran itu yang pertama jadi jalur perairan oil dunia. Oke. Itu mensuplai hampir 30%. Waduh, gawat, berarti bensin besok naik ya, Bro. Nah, tapi dengan adanya HP sekarang, Bro, smartphone ya. atau internet lah gitu, Ya. sekarang udah bisa buat judi online, Bro. Nah, itu dia. Dan banyak dari teman-teman dan rekan-rekan saya juga nih, Ya. sudah sampai ada yang berhutang, Bro. Kena hutang karena dia pernah menang, katanya mengubah 50.000 jadi 40 juta. Nah. Itu berapa ribu persen itu nggak tahu. Tempat yang kayak judi itu haram, ilegal. Yang jual agama. Kayak perselingkuhan itu haram dan lain-lain gitu. Sesama apa namanya, sebelum nikah itu salah gitu. Ya. Justru kok disitulah tempat yang paling banyak kasusnya. Yang marketnya paling gede. Marketnya paling gede. Nah, kenapa nih, Bro? Sampai 400 triliun loh kemarin. Iya. Nilai transaksinya gila tuh. Buat IKN kayak lunas itu. Oke, Bro. Oke. Ketemu lagi di tempat yang sama nih, Bro. Yang sama. Nah, ini mungkin saya mau update sedikit, Bro. Nah, ini lagi seru banget. Update sedikit nih karena permainan saya catur kan dunia. mau beli BTC nih hari ini. Nah, itu. Kemarin sempat flash ke 63. Ya. Saya belum beli. Karena saya mikir, wah ini kayaknya bakal turun. Bisa turun lagi. Nah, tapi naik, Bro. Nah. Sekarang naik ke 67. Padahal weekend ya. Ya, nah coba kita update market nih. Yang saya tahu nih kan rudal lagi berseliwer nih, Bro. Nah. Gimana nih dari dirimu sebagai seorang yang menekuni lah dunia sebenarnya ini udah nggak sabar banget besok sebenarnya. Oh, gitu. Karena kan Kenapa? weekend. Ini entah kenapa ya, US tuh sering banget dia take action tuh Jumat, Sabtu tuh sering banget tuh. Iya. Entah bagaimana sering banget sehingga di hari Senin tuh baru kejadian tuh boomnya tuh mau dibawa kemana nih market gitu. Iya. Dan per kemarin aku udah baca US secara tegas melalui Trump tuh akan nyerang Iran. Karena mereka nggak dapat kesepakatan. Which is sudah kejadian. Which is sudah kejadian akhirnya. Beberapa pusat-pusat pemerintahannya tuh udah diserang sama US. Dan akhirnya Iran pun sudah ngebales ya. Beberapa pangkalan militernya US tuh udah diserang tuh. Kayak di Bahrain, di di rudal. Nah, ini Trump memang agak-agak sih. Di sana kan jam segini udah dini hari, udah malam di sana. Dia tuh masih ngasih press conference si Khamenei, Ali Khamenei itu katanya udah meninggal. Ya. Nah. Di post di akun resminya ya? Iya, apa itu namanya punya dia? Truth ya? Truth apakah Media. Itu bikin BTC ngebounce sedikit nih? Nah, kalau soal BTC sejujurnya nih ya, kalau aku pribadi BTC itu sebenarnya secara positioning dia tuh masih rada abu-abu. Maksudnya adalah apakah dia emang beneran akan menjadi risk on asset? Ya. Yang akan membuat dia ngedam ketika ada kondisi kayak gini, apakah dia safe haven? Kayak emas ya? Ya, sehingga rally dia justru akan rally. Itu yang masih abu-abu, tapi yang sudah pasti sih, bukan pasti juga, sorry. Kalau terjadi kayak begini, biasanya gold. Nah, ini black swan lah namanya. Ya, kayak begitu, langsung ngepam. Jadi kejawab tuh, kemarin tuh rally gila-gilaan sampai 5.200-an tuh kejawab, mungkin ini jawabannya. Orang kan bertanya-tanya, ada apa nih sebenarnya, kenapa nge-rally terus? Mungkin ini gitu. Gitu sih update-nya. Dan Iran, kenapa Iran itu sebenarnya serem ya? Karena banyak jalur perairannya Iran itu yang pertama jadi jalur perairan oil dunia. Itu mensuplai hampir 30%. Waduh, gawat, berarti bensin besok naik ya, Bro? Nah, enggak, kalau bensin belum sih. Enggak seinstan itu sih kayaknya. Itu, tapi yang jelas harga oil besok sih bisa hampir dipastikan naik. Itu soal oil. Terus yang kedua, ekspor dunia itu, kalau misalkan Selat Hormuz beneran 100% ditutup, jadi negara-negara dari Eropa tuh harus keliling ke Afrika dulu. Nyebrang kan? Harus ke bawah dulu. Betul. Which is tuh kan jadi lama banget. Cost juga lebih. Costnya jadi gede banget. Nah itu tuh, harga-harga yang barang-barang ekspor impor tuh pasti naik tuh. Itu bahayanya sebenarnya tuh. Ya gitu sih. Ngeri ya. Ngeri banget, update terkini tuh masih itu banget. Aku masih ngikutin nih update-nya mau seperti apa biar bisa persiapan besok market tuh mau kayak gimana sebenarnya gitu. Ya, I see. Oke, Bro. Oke, jadinya itu dulu ya, mungkin karena kita juga nggak terlalu
ngerti juga lah gitu. Iya. Itu kan lebih ke geopolitik sih sebenarnya. Geopolitik, Ya, geopolitik. Jadinya, kita cuman cukup reaktif aja sebagai investor dan juga betul, trader. betul. Karena saya jujur ya, saya invest Bitcoin Ya. ragu-ragu. Turun apa naik malah naik sekarang gitu. Ya. Tapi bro, Ya. kita mungkin agak nyambung nih sedikit Yo, tentang oke. bukan perang nih, Oke. tapi bukan perang bedil-bedilan, Oke. tapi perang mindset nih bro. Oh, perang mindset. Perang mindset. Oke. Nah sekarang kan banyak banget orang berpikir itu shortcut jadi kaya bro. Nah, Salah satunya tuh lewat judol. aduh. Judi kan banyak Kita bro. bahas judol nih sekarang nih. Ya itu ya apa namanya? Nah judi itu kan banyak bro. Karena ya kita benar-benar. di ngumpul sama teman-teman aja ngebetting nih Bola. MU lawan Chelsea siapa Ya. menang itu kan judi juga. Ya. Tapi dengan adanya HP sekarang bro, smartphone Ya. atau internet lah gitu, Ya. sekarang udah bisa buat judi online bro. Nah, itu dia. Dan banyak dari teman-teman dan rekan-rekan saya juga nih, Nah. Dis, sudah sampai ada yang berhutang bro. Kena hutang karena dia pernah menang katanya mengubah 50.000 jadi 40 juta. Nah, Itu berapa ribu persen itu nggak tahu saya. itu ilmu investment atau ilmu trading mana udah nggak masuk. Enggak masuk itu kayaknya ilmu ngeri lah itu. Ya benar. Nah, tapi sebenarnya kalau kita tanya secara apa namanya? Secara dasar nih, bro. Iya. Apa sih kenapa sih orang tuh judol gitu? Nah, kalau kita bahas judol ya, benar kata Sandi tadi kalau kita ngomong judi itu kan sebenarnya udah ada banyak banget. Dari zaman dulu Udah kan. dari zaman dulu judi itu udah ada. Maksudnya kalau kita let's say kayak judi itu which is salah sebenarnya. Iya. Nggak benar lah. Tapi ada judi yang kayak unsur silaturahminya lebih besar. Iya. Maksudnya kita bukan membenarkan judi, bukan. Iya. Tapi ada judi yang sifatnya kayak ya itu tadi kayak misalnya ada game bola, ada Iya. gimana kita kayak seru-seruan yuk gini. Ya, 10.000 gitu. Uang segitu tuh tidak akan bukan life changing money gitu Betul. loh. Itu loh. Jadi unsur seru-seruan atau unsur silaturahminya lebih besar. Iya. Balik lagi kita nggak setuju judi itu salah. Tapi kayak begitu tuh justru bikin nonton lebih seru lebih Iya. gimana. Walaupun sebaiknya jangan judi. Iya. Nah itu. Nah sekarang dengan tambahnya teknologi semakin canggih, orang itu tahu mindset orang Indonesia, mungkin di luar Indonesia juga pengen kaya instan, pengen dapat duit instan. Adalah si judol ini, Judi online. judi online. Nah, kenapa orang tergiur? Pertama, karena orang pengen dapat duit cepat. Nah, Kedua, aksesnya sangat gampang. Itu kayaknya masalahnya. didukung ya. Nah, Katanya ngeblokir terus nggak terus tapi terus ada sih. waduh langsung ke sana nih. Tapi memang sih, maksudnya kayak kalau udah bahas soal apa gitu, soal rumah tangga, soal perselingkuhan, soal agama, cepet banget. Iya. Tapi kalau udah soal kayak begini, masa sih sesusah itu ngeblokir gitu loh? Iya, Masa kan- sih aduh ya gitulah. Iya. Itu maksudnya kita sebelum ke sana kita Iya. ke mindset masyarakatnya dulu. Kenapa orang pengen itu tadi? Dia kayak pernah emang pinter banget psikologinya dari awal tuh dikasih menang dulu. Iya. Kasih uang depo uang 10.000, 50.000, 100.000 bisa jadi puluhan juta, Iya. bisa jadi belasan juta. Iya. Itu kan orang pasti tergiur tuh jadi. Iya. Bener, kalau saya aja bisa tuh tergiur juga kayak Ya udah resign aja udah nggak usah nggak usah ngurusin bisnis ribet kan gitu. Tinggal spam, jadi 40 juta nih. Nah itulah justru baitnya di sana justru. Ketika kita kena bait itu, ya udah kita akan kasih uang terus sampai kita rugi. Dan banyak banget ya baca berita, banyak yang benar-benar udah sampai pinjam kemana-mana, jual Betul. semuanya, Jual aset bahkan gitu. udah ada yang sampai bunuh diri kayak begitu. Iya. Itu kan Itu banyak bro bunuh diri itu. banyak. Karena dia tuh dia ke overwhelm dengan nilai utangnya mungkin dan ya. juga, nah itu tadi, dan juga udah sampai biasanya judol ini temennya adalah pinjol. Waduh. Itu udah Kayaknya berbasis online ini semua agak riskan ya. itu udah Pinjaman duo, online, judi online. itu udah duo maut banget. Aduh, itu udah. Aku banyak juga nonton podcast teman-teman juga. Aku teman circle terdekat sih nggak ada ya setengkara yang kayak begitu. Tapi banyak banget baca-baca berita tuh udah, biar gua nggak ngeluarin uang gimana, ya udah ngambil uangnya by pinjol. Karena aksesnya mudah ya. Aksesnya mudah juga, aduh nggak sampai berapa lama
tek udah dapat 10 juta. Iya. Tek udah dapat 2 juta. Spam di judol habis. Spam di judul udah habis. Kayak gitu aja terus. Kan banyak tuh orang nggak bisa bayar utang karena dia kayak gitu sampai bunuh diri sampai kayak ini. Nah, itu kan maksudnya. Tapi apa sih sebenarnya yang salah, bro? Kenapa kayak? Karena gini, bro. Karena di negara maju, Ya. kasino itu kan legal, bro. Nah. Itu kasino aja ada gedungnya Ya. di Las Vegas. Saya belum pernah Dulu, ke sana, dulu cuman di Jakarta ada. Dulu di Jakarta ada. itu lah. Saya belum pernah ke sana ya. Ini denger aja. Di Marina Bay Sands itu katanya ada di Singapura. Di Macau, di Hong Kong. Di Las Vegas, di Hong Kong tuh ada dan legal itu, bro. Legal. Tapi kok nggak ngetren judol di sana? Justru di tempat yang kayak judi itu haram, ilegal. Yang jual agama. Kayak perselingkuhan tuh haram dan lain-lain gitu. Sesama apa namanya sebelum nikah itu salah gitu. Ya. Justru kok disitulah tempat yang paling banyak kasusnya. Yang marketnya paling gede. Marketnya paling gede. Nah, kenapa nih, bro? Sampai 400 triliun loh kemarin. Iya. Gila transaksinya. Gila tuh buat IKN kayak lunas itu. Aduh, itu kalau dimasukin ke BBRI, BBCA tuh, aduh udah harganya udah berapa sekarang itu ya? Nggak gitu, misalnya transaksi itu bisa buat IKN tuh. Iya, masalahnya. Bisa buat ibu kota negara baru. Kita udah bisa buat Pangsang Rock City di sini Iya. udah bisa. Nah, Kenapa kira-kira ada? kalau kayak begitu ya, kalau ini menarik banget ya. Aku lagi pengen studi, kebetulan aku lagi ada studi gitu juga. Oke. Aku pengen banget ngebahas soal judul. Oke. Aku nggak pengen tuh ngebahas hal-hal yang, yang ribet-ribet lah, ROI apa gitu. Waduh. Nggak mau lah. Aku pengennya relate kayak gini. Kenapa? Karena aku merasa literasi keuangan di Indonesia dan khususnya di Bali ini jujur masih kurang banget. Oke. Aku punya opini yang harus dibuktikan secara studi ya, bahwa kurangnya literasi keuangan akan berpengaruh negatif kepada keputusan investasi dan juga termasuk judi ini di dalamnya. Oke. Maksudnya dengan adanya literasi keuangan yang kurang, dia tidak paham apa itu konsep investment, dia tidak paham game of money ini seperti apa. Ya. Jadi keputusan manajemen keuangan itu akan menjadi tidak tepat lah. Makanya dengan kayak begitu dia menganggap judi itu bisa menjadi jalan untuk cepat kaya. Makanya orang banyak memilih untuk judi. Aku rasa itu tuh akar masalahnya. Kalau sudah orang-orang nggak usah ribet-ribet deh, nggak usah paham soal apa itu Bitcoin, apa nggak usah deh. At least paham bahwa uang itu ada yang namanya inflasi. Ya. Gimana kita bisa nge-grow uang tuh kita harus investment. Kita harus sesederhana itu aja. Sepaham itu aja harusnya orang pelan-pelan akan meninggalkan judi ini. Gitu. Karena once kita sudah nyoba itu jadi candu, itu masalahnya memang. Ya. Efek dopaminnya tinggi banget. Iya, itu kayak narkoba lah itu kayak. Iya benar, untuk ngilanginnya itu susah banget. Mhm. Banyak banget podcast di YouTube yang ngebahas kayak gimana orang ngelepasin tuh harus bener-bener kena jerahnya banget. Iya. Baru bisa. Kalau dikasih tahu, udahlah bro, jangan, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Benar-benar. Nggak akan bisa. Itu sih, itu aku ngerasa itu penyebab utamanya tuh. Tapi terus siapa yang bisa ngerubah adalah mungkin semakin banyak influencer, semakin banyak orang yang punya privilege untuk didengar lebih banyak, entah influencer, entah mungkin pemerintah atau apa, untuk menyebarkan berita ini, untuk menyebarkan bahwa ayo guys jangan kayak begini dong. Itu sih pelan-pelan. Jangan sampai juga orang kayak kita gitu ya nyoba, anak-anak kecil, bocil-bocil SD, SMP itu ngelihat juga, anjing bisa nih dapat uang kayak gini, jangan sampai kayak begitulah. Takutnya kayak begitu. Itu gitu sih. menghancurkan sebenarnya. Efek destruktifnya parah sih itu. Itu sih aku pengen kayak gitu, apalagi kita mungkin didengar sama pihak-pihak SD, sekolah, SMP kayak gitu, punya kesempatan sharing. Sekolah-sekolah itu mau banget, kita mau banget. Nggak usah dibayar, nggak usah apa. No need lah, not even necessary lah. Nggak penting lah bagi kita itu. Yang penting kita waktunya cocok, waktunya tepat, kita luangin waktu sharing soal kayak begini. Mau banget kita siapin materi itu, mau banget kita reach yang lebih proper lah gitu. Iya, ke sekolah gitu. At least ya udahlah generasi kita udah rusak udahlah gitu loh. Maksudnya dari kecil nih dulu udah gini loh, jangan sampai kita rusak gitu. Kita mau banget. Sih. Literasi finansial tuh memang sepenting itu. Sepenting itu dan sayangnya, bro, jarang kita dikasih tahu, bro. Nah, itu masalahnya. Ini jujur saya aja tuh otodidak, Dis. Iya. Belajar sendiri. Sama ini juga, bro. Saya juga belajar sendiri karena ya basically orang tua saya bukan di sana. Di sekolah juga nggak diajarin. Iya, benar. Jadi ini kita nih belajarnya sebenarnya memang lewat kesadaran. Iya, benar. Kesadaran lebih ke
makro lah, mozaiknya lebih ke konsepnya. Makanya gitu. aku juga ngomong mungkin ada teman-teman influencer yang nonton kalau bisa walaupun konten kalian bukan soal finansial, bukan soal apa, ya selipin dikit-dikit aja tuh. Ya. Boleh tuh. Ayo dong Bantu jangan kayak disebarkan begini lah dong. gitu ya. Iya, jangan sampai kayak gini dong. Ini campaign yang bisa menyelamatkan generasi. Ya. Itu loh. Karena justru jujur ya kalau 400 triliun transaksi judol itu katanya bro, Ya. dipakai UMKM untuk putar ekonomi. Ini dan sakuduro kayak semuanya. Dan Sakuduro semua. Warung-warung nasi-nasi Bali itu ya, Ya, support. Ada chip in. Ya. Terus kayak warung-warung rujak, warung-warung itu duitnya gede loh sebenarnya. Gede. Kalau misalnya itu diinvest, misalkan kayak ada acara apa, bisa buka stand di sana. Itu grow, merinding loh sampai. Iya. Itu grow-nya luar biasa banget. Gede banget loh, 30 billion dolar itu gede banget. Ya itu tolonglah buat mungkin kalau ada sekolah-sekolah apa gimana, ada kesempatan gimana di sharing ke anak-anak ini, walaupun nggak ada di kurikulum, nggak Iya, ada di nggak apa-apa. gitu. Boleh tuh di sharing di mana, atau mungkin kayak tak mention tadi kita mungkin ayo dong, mungkin kalian mau sharing, kita mau banget ya. Mau banget, mau Boleh sekali, banget mau gitu. sekali. Kayak gitu-gitu. Kita mau lah. sharing juga cara pikir kita bro, Ya, dengan kita memang bukan sepro itu, bukan. enggak gitu. Tapi kita sih udah belajar lebih lah. Mhm. Gitu. Ya apa yang bisa kita sharingkan. Itu sih. Sharing is caring basically kan. Ya benar, kita udah, misalnya ini udah genting banget nih. Kayak Oh ini begini. kritis sih bro, ini kritis udah penyakit stadium terakhir nih bro. Iya. Dikitnya mati nih. Waktu COVID, jujur ya, waktu COVID jumlah RDN yang terdaftar, which is yang menandakan adanya investor baru terdaftar, itu grow-nya gede banget. Which is waktu itu aku seneng banget. Ya. Oke, orang udah mulai aware, walaupun coba dulu deh random beli apa aja, saham apa aja random. Ya. Tapi orang udah aware bahwa gua harus investasi nih. Iya. Gua udah hari ini itu udah seneng banget aku. Terus ada waktu COVID, akhir-akhir COVID waktu 2022 tuh investor kripto di Indonesia tuh juga grow tinggi banget. Ya, betul, itu betul. udah seneng banget aku jujur. Tapi ternyata setelah ditelaah itu karena FOMO masalahnya. FOMO dan which is punya mental judi. Tadi orang udah ngelihat, bisa gain gede nih di saham, bisa gain gede di kripto. Masuk di sana. Beli Shiba Inu 1 juta jadi 1 miliar gitu kan. Itu maksudnya itu masanya triggernya ternyata seperti itu. Bukan berarti secara knowledge mereka siap Pengen belajar. invest ya. Nah. Di investment game ya. Itu masalahnya. Wah, itu sedih sih. Nah itu makanya masih bisa itu generasi ibarat kayak pisang nih. Dalam satu itu tuh ada 4 buah pisang, Ya. satunya ini udah busuk. Ya. Ya udahlah ini dipotek aja loh bang. Iya. 3 ini jangan sampai terkontaminasi. Betul. Itu sih. Tapi memang literasi finansial di Bali, di Indonesia ini kan memang kurang. Secara persentasenya katanya masih di bawah 10%. Ya. Sedangkan bandingin dengan US itu kan sudah Aduh, 70%. jangan kesana dulu deh. Oh jangan suruh dulu. Ya mungkin di sebelah Singapura lah. Singapura juga maju lah. Itu juga bagus sih. Nah itu masalahnya sih. Itu tolong banget nih. Siapapun yang punya privilege untuk bisa menyebarkan pesan ini seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, tolonglah. Di sekolah, influencer, pemerintah, siapapun. Di keluarga. Iya. Pokoknya dicegah, sebisanya dicegah. Tapi secara hal yang realistis bro, dilakukannya sebenarnya gimana sih caranya kita bisa stop nih judulnya bro? Nah, Harus belajarkah dulu? ya Kalau nunggu ditampar keras realita kan kasihan ya. kadang-kadang kita nggak siap, bisa Iya. knock out sekali bisa tepar bro. Langsung KO. KO itu. Karena gini sih, gimana caranya mungkin perlahan dari mindset bahwa tidak ada hukumnya kita bisa dapat uang secara instan, tuh nggak ada. Ya. Apapun jalannya nggak ada. Percayalah, even itu judi, kalian menang dimanapun judinya ya, itu pelan-pelan pasti akan habis juga. Ya. Itu masalahnya. Itu kalau dari aku ya. Mungkin dari Sandi bisa nambahin mungkin. Kalau sisi psikologi. dari psikologinya mungkin kalian harus rubah mindset cepat kaya ada sih bro. Ya itu. Itu nggak ada cepat kaya, dan menurut saya tuh uang itu, kekayaan itu hanya datang dari 2 hal bro. Ya apa itu? Yaitu value Dan juga. dan juga mungkin knowledge. Nah. Jadi kalau kalian kalau mau jadi banyak uang nih ya tingkatin value-nya. Ya. Yang kalau gini sampai itu ya knowledge-nya ditingkatin Ya. ya untuk tadi nyiptain sesuatu Benar. gitu. Money will follow. Money will follow. Jadi gini deh. Tidak ada format dunia ini bekerja seperti itu gitu teman-teman ya. Tidak ada. Kalian kasih 100.000 and then ojok-ojok rubah jadi 100 juta. Nggak ada.
in the consistent way ya. Kalau occasionally kayak lotre mungkin terjadi bro, tapi kan 0,0001%. Kejadian. Kecil banget. Mungkin 1/1 miliar gitu. Mungkin terjadi. Cuman it's not, luck itu kan bukan untuk semua orang gitu loh. Mungkin mindset itu yang harus dirubah dulu. Cara cepat kaya itu ya tadi dua itu, value atau knowledge yang ditingkatin. Benar, setuju. Karena itu judul tuh ada adminnya teman-teman. Kalian harus tahu juga. Itu the man behind the scene-nya tuh. Nih si Adis nih stack. Nah, bisa. Itu ada bro. Ada, jadinya teman-teman nih harus aware juga dengan itu. Jangan kalian betting hidup. Apalagi cari uang susah sekarang bro. Ya, jangan dibuang-buang kayak gitu uang. Ya. Knowledge juga satu tadi, nyari uang itu adalah game yang berbeda bro. Mempertahankan uang itu juga game yang berbeda. Itu beda lagi ilmunya. Jadi mungkin literasi itu perlu dibangun dulu. Mindset cepat kaya itu hilangin. Nggak ada. Kalian lihat aja ada podcaster yang ternama tuh lah. Bukan. Orang-orang kaya lah itu. Kayak Andrew Susanto lah dia bilang. Dia bilang kan kerja di satu hal. Fokus 10 tahun minimum. 10 tahun? 10 tahun minimum. Tapi 10 tahun dibayar dengan sisa hidup kita, dengan kita bisa freedom, ditambah dengan anak-anak kita bisa ngerasain freedom itu, ya worth it lah. That's the only thing worth doing gitu. Iya. Pak Hermanto bilang minimal kalau saya 15 tahun gitu. Nah itu lebih lama lagi. Ya. Timothy Ronald yang kalian bilang masih muda kaya. 10 tahun juga bos. Itu juga lama. Itu jangan, itu hilangin sih bro. Kalau menurut saya basicnya itu aja lah. Karena kalau dari accessibility ya tetap juga pemerintah tuh ambil peran. Itu harus keblokir, benar keblokir. Jangan kita sudah mau blokir tapi tetap bisa diakses. Misalnya belum ada waktunya bro. Belum ada waktunya. Butuh kajian dulu kayak. Ya itu aja mungkin ya, tolong banget harapanku juga, maksudnya generasi kita mungkin atau mungkin generasi di atas atau mungkin generasi di bawah, kalau yang nonton ini tolong banget, ayolah stop kalau udah ada warna yang nyontreng gitu terang-terang, Zeus gitu, ayolah langsung nonton ini, ngeliat ini langsung tutup, close please. Tolong banget. Dia tuh bukan belajar sejarah dewa Yunani kan? Nah itu bukan. Dia bukan belajar sejarah mitologi Nordik kan? Ada Odinnya itu bukan kan? Bukan. Ini bukan kita lagi nonton film gitu, bukan. Oke. Jadi tolong banget, siapapun yang lagi nonton ini, yang lagi ngeliat ini, kalian lagi klik-klik si kakek-kakek Zeus itu, tolong banget, ayo segera langsung log out, tutup, udah kalian ya berdoa kayak, kalian olahraga kayak apa, udah mending kalian nonton, kumpul sama teman-teman lebih bagus dah, mendingan gitu. Ada teman-teman yang kayak gitu, kasih tahu, lu mau dimusuhin lu gimana, kasih tahu udah. Yuk, ini udah. Atau duduk di sini sharing bertiga, boleh kan? Boleh. Nanti disensor mukanya boleh. Kalian cerita, curhat boleh banget. Tapi yang jelas ayo segera mungkin tinggalkan, segera mungkin jauhin itu, please. Itu aja. No lah, guys ya. Big no. Tidak ada sana itu. Oke. Ayo kita benerin pelan-pelan literasi keuangan kita di Indonesia, khususnya di Bali ini. Ayo kita mulai dari itu hindari itu dulu ya. Sesimpel itu dulu deh. Baru setelah itu kita belajar apa itu investment, apa itu inflasi dan sebagainya. Ya, teman-teman juga by the way Desya, kita boleh request teman-teman kita mau bahas apa ya? Iya, boleh, benar banget. Misalnya kalian mau tahu tentang let's say cara ROI untuk di properti gitu. Kalian boleh request, komen aja, bro, beli bahas ROI dong, cara ngitung yang benar gimana. Kita akan cari, kalau kita nggak cukup ilmunya kita bawain orang. Bawain orang boleh, kita belajar lagi bahkan untuk di sharing boleh, bisa. Gitu aja. Kita juga nggak semuanya ada di sini juga. Betul. Sebelum ini juga kita baca juga. Kan saya udah bilang tadi, long life education. Iya, kita nggak selesai belajar. Sampai sekarang juga aku masih ikut kelas. Betul. Saya kelas kontennya ikut bro. Dan juga komen juga boleh, kita mau bahas soal apa tadi udah dibilang sama Mas Andi, boleh. Nanti kita akan dalami, kita akan sama-sama sharing di sini. Waktu itu juga ada sempat yang komen ya di TikTok kita. Itu langsung tak balas-balasin tuh. Dia hilang orangnya. Waduh, minta bukti tak tunjukin buktinya. Spill itu hilang. Itu. Ya itulah. Maksudnya sama-sama belajar lah gitu. Ya, sip. Oke, mungkin itu aja. Ya. So, jadi gitu ya. Hindari judi. Judi nggak bikin kaya. Judi nggak akan pernah bikin kaya. Never. Bye-bye guys.